Persiapan alat KB suntik 2 bulan. Alat tulis, APBK, tensi, otomatik, timbangan, handskun, sepuit, needle, alkohol swab, bengkok, dan vial ampul. Safety box, bak klorin. Silakan Ibu, selamat malam. Ya, malam. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau KB, Bu. Mau KB? Sebelumnya Ibu pakai KB apa? Belum pernah, baru mau pertama kali. Oh, pertama kali. Itu sebelumnya? Sudah satu. Umur anaknya berapa? Ibu umur anaknya berapa sekarang? 6 bulan, Bu. 6 bulan. Ibu menyusui? Iya, Menyusui aktif? aktif, Bu. Selama menyusui Ibu ada haid? Nggak ada. Nggak ada, sampai saat ini tidak ada haid? Iya. Oh, iya. Terus rencana Ibu mau pakai KB apa? Rencananya sih maunya suntik, Bu. Suntik. Ibu tahu apa aja tentang suntik? KB suntik? Untuk menjarangkan kehamilan, suntik ada yang 1 bulan sama yang 3 bulan. Kalau untuk yang 2 bulan ada, Bu. Ada. Jadi Ibu rencananya mau pakai yang mana? Udah tahu nih, udah tahu yang 1 bulan, yang 3 bulan juga sudah tahu. Nah, udah searching ya? Udah. Selain itu, Ibu tahu yang lain tentang suntikan tadi. Selain 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, itu tuh apa lagi yang Ibu tahu? Yang saya tahunya sih, kalau biasanya orang suntik 3 bulan itu kan nggak men. Kalau saya kan selama menyusui ini nggak men, itu kenapa lah, Bu? Karena Ibu menyusui, tidak apa-apa. Ibu aktif kan menyusuinya? Iya, Bu. Jadi Ibu mau pilih KB yang bisa bikin haid. Yang bisa bikin haid sama untuk, karena saya kan masih menyusui ini, biar air susunya tuh tetap ada gitu. Kalau pilih suntikan Ibu yang bisa bikin haid, sebenarnya bukan haid sih, itu bisa keluar darah ya Bu. Kalau dipakai penggunaan KB itu bukan haid namanya. Itu hanya yang 1 bulan Bu. Kalau yang 2 bulan yang Ibu minta tadi atau Ibu sebutkan tadi memang ada, sama yang 3 bulan. Nah itu tetap bisa menyebabkan tidak haid. Nah, sama dengan Ibu menyusui dan dia tidak menggunakan produksi ASI. Ada pilihan yang lain non hormonal yang bisa bikin haid Ibu teratur, yaitu spiral atau Ibu pakai kondom. Nah, Ibu sekarang pilihnya Maunya sih yang suntik aja, Bu. Sampai aja. aja. Menggunakan spiral atau IUD Bu ya. Jadi Ibu tetap mau menggunakan yang suntikan. Pilihannya tadi ada yang 1 bulan, tapi 1 bulan tidak cocok untuk ibu yang menyusui karena dia mengganggu produksi ASI. Kemudian ada pilihan yang 2 bulan dan yang 3 bulan. Ya Ibu, untuk yang 2 bulan dan 3 bulan ini tidak mengganggu produksi ASI. Sangat cocok untuk orang yang menyusui dan masa laktasi. Dia tidak mengganggu produksi ASI, kemudian memang cocok untuk semua perempuan. Ya. Perdarahan di luar siklus atau yang nggak tahu penyebabnya. Ibu kalau haid dulunya sebelum melahirkan haidnya teratur nggak? Nggak pernah ada gangguan ya. Dan sekarang ini tidak haid ya. Sekarang ada yang haid. Terus untuk ada riwayat penyakit kanker payudara, nggak ada sih. Pernah riwayat penyakit keluarga dan semuanya atau apa Ibu? Nggak ada. Ibu kan tidak haid. Ibu mau cari KB yang haid. Nah, untuk suntikan yang ini yang tidak mengganggu produksi ASI, ini juga salah satu efek samping tidak haid. Tapi tidak apa-apa Ibu sebenarnya itu, karena penggunaan obat ini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi Ibu tidak bermasalah ya dengan hal itu ya. Oke, berarti Ibu bisa. Terus ada efek sampingnya juga Ibu. Salah satu efek sampingnya adalah peningkatan berat badan. Nggak apa-apa, saya nggak bisa ngumpulin kok. Untuk efek sampingnya Bu bisa meningkatkan berat badan, itu tidak masalah ya. Terus kadang-kadang sakit kepala ringan Bu karena ini hormonal.
ada nyeri seperti kita mau men. Berarti semua hormonal kayak gitu ya Bu ya? Iya, rata-rata seperti itu. Untuk pemakaian suntik sendiri Ibu, ini adalah pada saat yang tepat itu hari pertama sampai hari ke-7. Dan Ibu sekarang tidak pernah haid ya? Iya. Tidak pernah haid karena Ibu menyusui baru 6 bulan. Sebenarnya boleh menggunakan menggunakan haid. Ibu bisa menggunakan suntik, tapi setelah penyuntikan dalam 7 hari Ibu harus tidak boleh berhubungan dengan suami, atau kalau mau berhubungan juga Ibu harus menggunakan kontrasepsi lain. Ibu tahu kontrasepsi lain yang bisa dipakai? Kondom. Ibu sudah tahu tadi saya jelaskan bahwa setelah pemakaian, karena Ibu tidak haid, harus dalam 7 hari Ibu tidak boleh berhubungan dengan suami. Kalau mau berhubungan, Ibu harus menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Tadi Ibu sebutkan kondom. Ibu pernah pakai sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum pernah, cuma tahu. Iya. Oke. Terus bagaimana cara pemberian suntikan? Ibu sudah tahu? Suntiknya di mana? Belum tahu. Nah, nanti kita pemberian suntikannya itu suntiknya di bokong. Tahu ya, tidak tahu suntikan Ibu? Agak takut sih sebenarnya. Hal yang perlu diingat Ibu, salah satunya adalah Ibu kunjungan ulang kembali untuk mendapatkan suntikan itu 8 minggu dari suntikan sekarang. Ya, terus pemberian suntikan ini kita akan periksa dulu nanti Ibu apakah Ibu hamil atau tidak. Tapi tidak haid itu berarti Ibu hamil karena Ibu menyusui. Oke? Iya. Kemudian kita, karena Ibu sudah setuju, Ibu sudah paham, kira-kira ada pertanyaan Ibu untuk penjelasan saya? Udah paham ya? Dan yakin ya, mudah-mudahan. Ya, Ibu karena ada setuju, Ibu isi lembar persetujuan dulu, ya. Sampai itu. Ini adalah pada saat yang tepat itu hari pertama sampai hari ke-7. Dan Ibu sekarang tidak pernah haid ya? Iya. Tidak pernah haid karena Ibu menyusui baru 6 bulan. Sebenarnya boleh menggunakan menggunakan haid. Ibu bisa menggunakan suntik, tapi setelah penyuntikan dalam 7 hari Ibu harus tidak boleh berhubungan dengan suami, atau kalau mau berhubungan juga Ibu harus menggunakan kontrasepsi lain. Ibu tahu kontrasepsi lain yang bisa dipakai? Kondom. Ibu sudah tahu tadi saya jelaskan bahwa setelah pemakaian, karena Ibu tidak haid, harus dalam 7 hari Ibu tidak boleh berhubungan dengan suami. Kalau mau berhubungan, Ibu harus menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Tadi Ibu sebutkan kondom. Ibu pernah pakai sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum pernah, cuma tahu. Iya. Oke. Terus bagaimana cara pemberian suntikan? Ibu sudah tahu? Suntiknya di mana? Belum tahu. Nah, nanti kita pemberian suntikannya itu suntiknya di bokong. Tahu ya, tidak tahu suntikan Ibu? Agak takut sih sebenarnya. Hal yang perlu diingat Ibu, salah satunya adalah Ibu kunjungan ulang kembali untuk mendapatkan suntikan itu 8 minggu dari suntikan sekarang. Ya, terus pemberian suntikan ini kita akan periksa dulu nanti Ibu apakah Ibu hamil atau tidak. Tapi tidak haid itu berarti Ibu hamil karena Ibu menyusui. Oke? Iya. Kemudian kita, karena Ibu sudah setuju, Ibu sudah paham, kira-kira ada pertanyaan Ibu untuk penjelasan saya? Udah paham ya? Dan yakin ya, mudah-mudahan. Ya, Ibu karena ada setuju, Ibu isi lembar persetujuan dulu, ya. Sampai Ibu isi nama, alamat, ya, terus pilihan KB-nya, kemudian nanti tanda tangan di sini ya. Nah, sambil Ibu isi itu saya tanya sedikit data Ibu ya. Nama lengkapnya siapa Ibu? Kita. Nama suaminya Bu? Nama suaminya Aidin. Alamat di mana Ibu? Alamatnya di Jalan Paris 2. Iya. Tanggal lahir? Tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 4. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMA. Anak laki perempuan Bu yang ada? Laki-laki. Laki. Baru 6 bulan ya? Iya. Oke. Jadi umur Ibu 25 tahun ya? Iya. Baik Ibu, kita sudah isi semua. Saya juga sudah tanya tentang riwayat semua, tentang
dari penjelasan saya, kira-kira Ibu bisa jelaskan kembali? Ya, tadi suntik ada yang 1 bulan, 2 bulan, sama 3 bulan. Habis itu kalau untuk yang ibu menyusui yang cocoknya yang 2 bulan sama 3 bulan ya. Ya. Nah, sama kalau pakai suntik ini biasanya nggak men. Ya. Selain itu Bu, Kalau pakai kalau suntik, pakainya sekarang, Ibu tidak boleh tidak berhubungan. berhubungan selama 1 minggu. Ya, 1 minggu. Kalau mau berhubungan harus menggunakan Pakai kontrasepsi lain. kontrasepsi lain. Ya, terus Ibu kalau ada keluhan tidak haid itu tidak masalah. Ya. Terus kalau ada perdarahan yang banyak, nyeri kepala yang hebat, atau nyeri payudara sesak, ya seperti atas pandangan kamu, Ibu harus segera ke klinik atau ke rumah sakit atau mencari dokter. Ya, Iya. kan dari kardus suntik ini. Ya, baik, sampai di situ kita sudah bisa melakukan pemeriksaan yang lain Ibu ya, supaya kita bisa melakukan silakannya apa. Nah, Baik. ya timbang dulu berat badannya Bu. 43,2. Kanan. Ya, kulit ke atas. Ibu sakit ini? Enggak. Udah ya. Dah. Nah. Tidak ada varises ya. Nah. Yang lain dulu. Enggak perlu. Oke. Delapan minggu dari sekarang ya Bu. Sekarang tanggal 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tanggal 6 Agustus. Langsung aku sebut. Ibu kembali lagi tanggal 8 Agustus ya Ibu untuk suntikan kedua, karena dia 2 bulan itu 8 minggu. Nanti suntikan kelima Ibu baru kembali lagi itu 3 bulan sekali. Ya, ini suntikannya yang 2 bulan. Ya. Itu tadi kan kita sudah suntik. Nanti kalau Ibu ada keluhan mual, muntah atau pusing seperti yang saya jelaskan tadi, efek sampingnya ataupun Ibu tidak haid, ya nanti itu akan hilang, terutama yang mual, muntah dan pusingnya akan hilang pada suntikan kedua dan ketiga. Nah, untuk tidak haidnya, Ibu jangan khawatir, selama Ibu tidak hamil, ya itu tidak apa-apa, karena Ibu menyusui juga. Dan salah satu efek sampingnya adalah tidak haid. Tapi kalau Ibu belum khawatir, Ibu bisa periksa dengan tes kehamilan atau ke dokter kandungan langsung untuk pemeriksaan BSI. Iya. Ya. Kemudian kalau ada perdarahan flek itu salah satu efek samping karena hormon ini ya. Iya. Jangan khawatir. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Udah sih. Nggak ada. Enggak, ya. Tapi kalau memang ada pertanyaan setelah Ibu kembali ke rumah, kira-kira perlu ditanyakan, Ibu bisa kembali lagi ke sini, ya. Kembali bertanya, jangan bertanya kepada orang yang tidak paham. Nanti Ibu mendapatkan informasi yang salah. Iya. Ya. Ibu, ini kartu setiap kali Ibu akan ke klinik untuk suntikan, Ibu bawa ini, jadwal sudah saya catatkan di sini. Iya. Ibu lihat, nanti tanggal kembali itu tanggal 8 bulan, tanggal 6 bulan. Tadi sebelumnya saya tuliskan di sini itu tanggal kembali Ibu ya. Iya. Tanggal 6 bulan Agustus. Jadi 8 minggu dari sekarang. Oke. Ya, nanti Ibu bawa aja ini.